Quran. Kembali lagi di channel Madania Cilegon. Kali ini kita dalam rubrik santai akan berbincang-bincang langsung dengan para ustadzah yang selalu mendampingi anak-anak atau santri-santri rumah Quran Madania Cilegon setiap harinya. Nah, mau tahu keluh kesahnya seperti apa? Langsung saja kita berkenalan yuk. Nah, untuk ustadzah ini siapa ya namanya kalau boleh tahu ustadzah? Ustazah Rohia. Ustadzah Rohia. Kalau yang di sini Fatimah. Ustadzah Fatimah, masya Allah. Ustadzah Rohia dan Ustadzah Fatimah ini mengajar di kelas apa ustadzah? Mengajar di kelas anak-anak. Oh, di kelas anak-anak. Ustadzah Fatimah juga Sama. masya Allah. Kalau boleh tahu di rumah Quran Madania Cilegon ini ada berapa kelas sih ustadzah? Di kelasnya tuh ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ada 3. Kelas Ya. apa aja ustadzah? Balita, anak-anak sama kelas siang. Anak balita, kelas balita, kelas anak-anak dan juga kelas siang. Dan kalau boleh tahu, maksud kelas balita itu apa sih ustadzah? Anak-anak yang nanti dulu ya saja bisa dikatakan. Jadi kelas balita itu biasanya anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun. Oh, yang biasanya di Maksudnya kelas balita itu bagaimana ya Ustazah? Jadi biasanya kalau yang kelas balita itu anak-anaknya terdiri dari anak-anak yang di bawah umur 5 tahun. Oh, berarti itu pengelompokan sesuai usia gitu ya. Nah, kalau yang anak-anak itu maksudnya kelas anak-anak itu seperti apa? Nah, kalau anak-anak itu biasanya di atas daripada 5 tahun. Contohnya 6 tahun ataupun sampai SD juga. Berarti kalau yang anak SD itu dibatasi nggak Ustazah? Maksudnya kalau yang udah sampai SMP gitu, boleh nggak maksudnya bergabung di rumah Quran? Masih bisa ya. Masya Allah, berarti selagi masih mau belajar, berarti tetap masih bisa di rumah Quran Madania Cilegon. Betul. Nah, keseruannya itu seperti apa sih Ustazah anak-anak dalam menghafal itu? Seru banget ya. Apalagi kalau ngelihat anaknya semangat belajar, semangat menghafal gitu. Contohnya kita ngasih apa? Materi. Iya, kayak materi itu anaknya cepat nangkep gitu. Jadi kita tuh mau memberikan apa sih? Nambahin buat Gak ada bayangan saja. Berarti maksud Ustazah itu semangat karena kalau misalkan melihat antusias anak dalam menerima materi itu jadi ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya. Iya, maksud saya seperti itu. Nah, kalau tantangannya itu seperti apa Ustazah? Kan setiap anak kan berbeda ya, apalagi ada kelas balita. Kalau Ustazah ini kelas anak-anak ya, Iya, kalau betul. anak-anak itu gimana? Kalau anak-anak itu sebenarnya tantangannya itu mereka itu lebih sulit untuk diatur ya. Oh, karena udah besar ya. Iya, bisa jadi seperti itu karena dia mikirnya, apalagi kalau kita tambahin dengan kayak disamain kayak di balita gitu tuh. Contohnya dia masih bilang Kadang dipindah di balita iya, gitu. pasti dia bisa mikirnya apa sih Ustazah, kita kan udah besar gitu sampai sama balita sih gitu-gitu. Oh, Masya Allah. Jadi punya karakter masing-masing gitu ya. Karakter tersendiri. Kalau anak-anak besar merasanya karena sudah besar, nggak mau dia kadang itu nggak bisa diatur karena merasa udah besar gitu ya. Diatur gimana sih Ustazah ini? Gitu ya. Nah, kalau misalkan motivasi Ustazah nih, kenapa sih mau mengajar tahfiz? Kenapa nggak anak TK aja? Motivasi kenapa mau mengajar tahfiz ya karena kita juga belajar ya, kita juga kan pasti, apalagi wanita gitu kan, pasti bakal jadi madrasah pertama bagi anak-anak gitu. Di sini juga kan kita belajar juga gimana sih ngajarin anak-anak yang notabene mereka itu bukan siapa-siapa kita juga kan. Kita jadi harus sabar. Oh, gini ya jadi orang tua tuh. Jadi kita juga bisa menghargai juga lah gitu tuh. Masya Allah. Jadi banyak ibrah gitu ya. Iya. Ngajar anak-anak. Iya, betul. Kalau misalkan nih kan ya namanya kadang anak-anak itu kan diarahin tuh susah, capek gitu kan. Nah, di posisi seperti itu apa nih semangat Ustazah? Misal menghadapi hal tersebut gitu. Untuk apa sih saya kadang kan terbersih gitu, untuk apa sih saya
serius ngajarin anak-anak. Nah, pernah nggak sih terbesit kayak gitu? Kalau misalkan pastilah ya Ustazah, mengajar anak-anak itu ada rasa capeknya. Nah, kalau lagi capek, lagi apa ya, lagi down gitu. Nah, motivasi apa yang bisa menyemangati Ustazah tetap mengajar anak? Kalau capek sih pasti namanya manusiawi gitu. Tapi dengan cara ini kan itu bisa jadi investasi kita di akhirat nanti. Pahala terbesar kita nanti ya, bisa memberikan syafaat kepada kita insya Allah. Nah, untuk Ustazah sendiri nih, harapannya untuk anak-anak Protaba ke depannya ini seperti apa? Jadi saya berharap kepada anak-anak yang keluar dari Protaba Madania ini bisa melanjutkan lagi ke pondok-pondok pesantren dan menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Insya Allah, jadi nggak cuma berhenti di sini saja gitu ya Ustazah. Apalagi kan sekarang itu banyak juga beasiswa yang mana itu kan bisa karena hafalannya juga mereka bisa kan masuk universitas gitu, terus juga kan bisa juga sampai ke luar negeri gitu Masya karena Allah, luar Al-Quran biasa. juga. Karena Al-Quran, karena penghafal Al-Qurannya luar biasa. Masya Allah. Kalau Ustazah sendiri, menurut Ustazah, kunci bisa hafalnya atau tipsnya atau saran, kita kan udah mengajar nih ya, pasti ada nih tips-tipsnya biar cepat menghafal itu gimana sih Ustazah? Tips menghafal ya, kalau saya sih biasanya menerapkan ke anak-anak itu setiap hari itu mereka hafalin per kata. Contohnya kayak amma yatasaalun, mungkin amma dulu gitu kan, nanti setelah itu baru ditambah gitu. Oh, talakinya per kata gitu ya Ustazah? Biasanya sih kayak gitu. Kalau dari saya untuk giat menghafal tuh biasanya harus memperbanyak murojaah. Perbanyak murojaah. Salah satunya. Jadi talakinya Masya Allah harus benar-benar kalau bisa memperkata biar bagus gitu maksudnya ya Ustazah. Yang kedua, sering mengulang. Kalau misalkan peran orang tua itu penting gak sih Ustazah dalam menghafal itu? Penting banget, karena di sini kan di sekolahan Pertama itu kan kita masuknya kan cuma hanya berapa jam ya, jadi di situ kenapa peran orang tua penting, dimana kalau orang tuanya itu cuma ingin memasukkan aja, terus juga hanya mengandalkan sekolahan, itu nggak mungkin anak-anak tuh bakal berkembang juga, karena pasti kalau udah sampai rumah mereka pasti pudar, hilang gitu, apalagi dengan bermain, udah pasti hilang Apalagi main gadget gitu ya, ngajinya sejam setengah, main HP-nya 2 jam, main komputernya 5 jam, aduh. Pasti apalagi zaman sekarang gitu, udah pasti anak-anak tuh yang diutamakan HP. Berarti harus tetap diulang gitu ya Ustazah? Di rumah tuh pasti harus diulang sih. Motivasi orang tua juga perlu. Oh, motivasi yang kuat dari orang tua juga, jadi harus tetap terjaga gitu biar tetap mood. Gimana caranya? Kerja sama antar keduanya sih lebih mungkin tepatnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau menurut Ustazah, selama mengajar tahfiz ini ya, kalau beban mental Ustazah itu apa sih? Karena kan kalau tadi kata Ustazah Rohia kan investasi kita itu kan nanti di akhirat ya, berarti itu jangka panjang gitu ya. Nah, karena jangka panjang itu pasti ya dari Ustazahnya juga mempersiapkan anaknya nih kan ya. Nah, beban apa sih yang menjadi keluh kesah Ustazah selama ini gitu, selama mendampingi anak-anak di rumah Quran ini? Kesahnya mungkin anak-anak yang susah diatur aja sih sebenarnya ya. Ya enggak sih. Gimana kita juga kan maksudnya nggak mungkin ya kalau keluarga sendiri, mungkin anak-anak yang susah diatur kita bisa pukul nih. Ini kalau ini kan nggak mungkin. Mungkin dipukul juga, Dipaksa maksudnya gitu ya. Mungkin lebih tepatnya dipaksa gitu sih. Ada tambahan. Terus kalau kesannya Ustaz ya, kalau misalnya kita tuh udah berusaha kan, berusaha buat nih anak ini supaya bagaimana caranya bisa tambah paham. Kita udah berusaha tapi anaknya kan nggak bisa tuh. Ada orang tua yang nanya, kamu apalagi nggak Segitu-gitu aja. Kadang saya sendiri merasa bersalah gitu. Apa saya kurang Kurang maksimal. Padahal
kalau misalkan kita mau telusurin gitu ya, padahal faktor untuk tidak nambah hafalan dalam satu hari itu kan banyak ya sebenarnya. Mungkin bisa jadi dari ustazahnya kurang maksimal dalam talqin, tapi juga bisa jadi anaknya ini kurang fokus dalam proses belajar mengajar, bisa jadi juga kan karena tidak ada pengulangan sebelumnya gitu kan. Sebenarnya dari sisi apa ya, dari sisi orang tua juga harus bijak gitu ya ustazah ya dalam menanggapi hal tersebut seperti itu. Nah, kalau menurut ustazah pengennya rumah Quran Protaba ke depannya itu seperti apa sih? Harapannya atau saran-sarannya? Harapannya lebih berkembang lagi, banyak anak-anak yang mau menghafal Al-Quran di sini. Ustazah Fatimah sendiri harapannya seperti apa? Atau sarannya nih, ustazahnya harus seperti ini. Nah, penerapannya harus kayak gini gitu, gimana? Mungkin kalau buat penerapan di sini sebenarnya udah bagus ya. Cuma mungkin juga lebih ke waktunya sedikit. Wah, terlalu sedikit ya. Berarti nanti harus dipanjangkan ya. Karena di sini kan maksudnya anak-anak tuh kan mereka pada datang jam 4 gitu kan, sedangkan udah 4:30 ataupun lewat dari sekian itu pasti mereka Ustazah boleh istirahat ya. Jadi kita juga Dan jadi yang jadwal yang sebelumnya sudah terjadwalkan jadi biar baik, Masya Allah. Mungkin itu kali ya bincang-bincang kita. Terima kasih banyak, terima kasih waktunya, terima kasih tenaganya sudah mau mampir di channel kita, channel Madaniyah Cilegon. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi juga kepada teman-teman yang sedang menonton, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu bagi orang tua maupun orang-orang yang di luar sana yang sedang semangat menghafal Al-Quran. Terima kasih banyak Ustazah, jazakumullah khairan katsir. Dan saya Lita Maulita Indriati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.